Kala di suatu tempat di Jepang, hiduplah pemuda yang bernama Yusaku. Kerjanya mengambil kayu bakar di gunung dan menjualnya ke kota. Uang hasil penjualannya tersebut diberikannya ia makanan, terus seperti itu setiap harinya. Sampai pada suatu hari, ketika ia pulang dari kota, ia melihat sesuatu yang menggemparkan di atas salju. Setelah di dekatnya ternyata seekor burung bangau yang terperangkap. Ia pun lalu melepaskan jeratannya itu. Burung bangau itu sangat gembira. Ia berputar-putar di atas kepala Yusaku sebelum akhirnya terbang ke angkasa. Karena salju turun dengan lebatnya, sampainya di rumah, Yusaku segera menyiapkan makanan dan menyalakan buku. Di luar rumah terdengar suara ketukan pintu, tok-tok-tok. Setelah dibuka, ternyata seorang gadis cantik yang kepalanya dipenuhi dengan salju. Masuklah nona-nona pasti kedinginan. Masuklah nona-nona pasti kedinginan. Hangatkan badanmu dengan sebenarnya Nona mau pergi kemana? Aku bermaksud mengunjungi temanku, tetapi karena salju turun dengan lebat, aku jadi tersesat. Bolehkah aku menginap di sini malam ini? Boleh, tapi aku ini hanya orang yang miskin. Aku tak punya kasur dan makanan. Tak apa-apa, aku hanya ingin tidur. Bolehkah untuk menginap di sini? Gadis itu pun lalu menyiapkan makanan dan makanannya enak memperhatikan tempat tidurnya. Keesokan harinya ia sudah menyiapkan nasi. Yusaku berpikir bahwa ia akan segera pergi. Ia merasa sangat kesepian. Tinggallah kau di sini, salju, karena salju masih turun dengan lebat. Setelah 5 hari, salju turun, salju reda. Gadis itu berkata, jadikanlah aku sebagai istrimu, dan aku akan menemanimu tinggal terus di rumah ini. Mendengar permintaan itu, Yusaku sangat senang. Mulai sekarang panggillah aku Otsuru. Otsuru pun setelah menjadi istrinya Yusaku, Otsuru bekerja dengan rajin. Dan pada suatu hari, Otsuru meminta suaminya untuk membelikannya tiap benang. Setelah sampai di rumah, Yusaku memberikan benang itu. Otsuru mulai menenun. Setelah 3 hari tanpa makan dan minum, Otsuru keluar. Ini turunan ayah Nishiki. Jika dijual ke kota, pasti akan laku dengan harga yang sangat mahal. Yusaku segera menjualnya ke kota. Dan ternyata benar, tenunan itu laku dengan harga yang mahal. Yusaku sangat senang. Ia membeli beberapa barang untuk dibawanya pulang. Setelah pulang, ia berkata pada Otsuru, sebenarnya saudara di kota menginginkan kain seperti itu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Setelah hari keempat ia menenun, Otsuru pun keluar dan Yusaku pun menjual kain itu ke kota. Setelah pulang, Yusaku berkata, sebenarnya aku membutuhkan satu helai kain lagi untuk tuan putri Imuro. Jika tidak,
kepalaku akan dipenggal. Mendengar perkataan suaminya itu, Otsuru berkata, ya, tapi hanya satu helai saja. Dengan keadaan yang kurang sehat, Otsuru menenun satu helai sebentar lagi. Karena cemas, desaku bermaksud melihat Otsuru menenun. Setelah mengintip, ternyata yang dilihat desaku adalah burung bangau. Setelah itu, bangau itu merasa telah diintip oleh seseorang. Cobalah bangau itu menjadi sekarang kau telah melihat wujud yang sebenarnya. Aku adalah burung bangau yang dulu kau tolong. Karena kau sedang ini waktunya untuk pergi. Biasa Otsuru pun berubah kembali menjadi burung bangau dan terbang ke angkasa. Setelah itu, desaku pun merasa kesepian karena harus tinggal di sini. Amanatnya apa? Amanat ini janganlah kamu melanggar janji kalau kamu mau disakiti. Ya.